Persoalannya bukan sekedar pengetahuannya masih tidak cukup, enggak, tapi kesiapan kerja itu dia. Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua kami yang telah rela banting tulang bersusah payah untuk menyekolahkan kami sampai sejauh ini. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati beserta orang tua dari anak kami untuk duduk di kursi yang sudah disediakan oleh panitia. Dan tim prosesi kami harapkan juga untuk mengambil tempat karena acara akan segera kita mulai.
Dimohon untuk seluruh yang hadir di acara ini untuk duduk karena acara sedang dimulai. Barisan prosesi memasuki ruangan upacara. Hadirin kami mohonkan berdiri. Barisan prosesi memasuki ruangan upacara. Upacara nasional menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ibu Rektor Universitas Imelda Medan. Hening cipta dimulai.
Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini, Rabu 2 Februari 2022, kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara Wisuda Universitas Imelda Medan. Pada program studi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, Profesi Nurse, dan D3 Perekam dan Informasi Kesehatan tahun ajaran 2021-2022. Hadirin yang berbahagia, mari beri tepuk tangan yang meriah untuk acara Wisuda Universitas Imelda Medan. Yang kami muliakan, yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi, yang terhormat Ketua Yayasan Imelda Medan, Bapak Dr. Haji Raja Imran Ritonga MSc, Rektor Universitas Imelda Medan, Ibu Dr. Imelda Liana Ritonga, SKB MPD MM, yang terhormat Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Program Studi, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan,
untuk memandu acara wisuda Universitas Imelda Medan. Mengambil ubi dengan cara dicungkil, sinar matahari sangatlah terpancar. Prof. Ibnu sudah mengambil siri, pastilah acara menjadi lancar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kami hormati, sidang senat terbuka Universitas Imelda Medan, Prodi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, Profesi Nurse, dan D3 Perekam dan Informasi Kesehatan tahun ajaran 2021-2022 akan dimulai. Kami mohonkan dengan sangat kesediaan Ibu Rektor Universitas Imelda Medan untuk membuka acara secara resmi. Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Februari 2022, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang senat terbuka program profesi nurse angkatan ketiga, program studi D3 keperawatan angkatan ke-27, program studi D3 kebidanan angkatan ke-17, program studi D3 perekam dan informasi kesehatan angkatan ke-10 dengan acara tunggal wisuda bersama secara resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara protokol untuk memandu acara demi acara. Terima kasih Ibu Rektor. Laporan pendidikan dan pengumuman lulusan Prodi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, Profesi Nurse, dan D3 Perekam dan Informasi Kesehatan oleh Bapak Dr. Suheri Parulian Guntom, MKes, MA. Program studi D3 Keperawatan angkatan ke-27, D3 Kebidanan angkatan ke-17, D3 Perekam dan Informasi Kesehatan angkatan ke-11, Universitas Imelda Medan tahun 2022. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang terhormat Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar, MSI, Ketua Yayasan Imelda Medan, Bapak Dr. Haji Raza Imran Ridwan, MSc, beserta Ibu Rosa Akadima, Rektor Universitas Imelda Medan, Ibu Dr. Imelda Liana Ridwan, SKP MPDMN, Wakil Rektor 1, Ibu Sarida Surya Manurung, SKP Nurse MKes, Wakil Rektor 2, Ibu Aurelia Utagawa, SKP Nurse MPH, Wakil Rektor 3, Ibu Mira Indrayani, SST MKM, Ketua Program Studi Profesi Nurse, S1 Farmasi, S1 Kebidanan, S1 Pariwisata, S1 Ekonomi Syariah, D4 Program Sarjana Penerapan Manajemen Informasi Kesehatan, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, D3 Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi. Direktur Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia, Bapak Dr. Hedi Mas, MOG, SPOG, Bapak Ibu Staf Dosen Universitas Imelda Medan dan Civitas Akademika, para undangan sekalian, dan wisudawan-wisudawati sekalian yang kami banggakan. Pada hari ini, Rabu 2 Februari 2022, izinkanlah saya selaku Ketua Program Studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan membacakan laporan pendidikan wisudawan-wisudawati program pendidikan nurse angkatan ketiga, program studi D3 keperawatan angkatan ke-27, D3 kebidanan angkatan ke-17, dan D3 perekam dan informasi kesehatan angkatan ke-11. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wisudawan-wisudawati yang akan diwisuda hari ini merupakan hasil seleksi penerimaan mahasiswa tahun ajaran 2018-2019 dan tahun ajaran 2019-2020. Para wisudawan-wisudawati telah menjalani proses perkuliahan secara efektif selama 2 semester
untuk program pendidikan profesional 6 semester untuk program studi D3 keperawatan, D3 kebidanan, D3 perekam dan informasi kesehatan sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku pada masing-masing program dengan menggunakan metode teori, seminar, diskusi, ilmiah, tugas mandiri dan juga praktikum serta praktek klinik. Adapun ujian akhir yang dilaksanakan melalui 3 tahap. Tahap 1 ujian teori, tahap 2 ujian praktek, tahap 3 ujian sidang meja hijau. Setelah dilaksanakan ujian akhir, maka diadakan rapat senat rekapitulasi nilai ujian akhir program dan selanjutnya dilaksanakan judisium akhir program, di mana pada tanggal 31 Januari 2022 ditetapkan sebanyak 12 peserta didik untuk program pendidikan profesional dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,94 dengan peringkat sangat memuaskan. 27 peserta didik untuk program studi D3 keperawatan dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,65 dengan peringkat sangat memuaskan. 16 peserta didik untuk program studi D3 kebidanan dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,73 dengan predikat sangat memuaskan. 12 peserta didik untuk program studi D3 perekam dan informasi kesehatan dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,65 dengan predikat sangat memuaskan. Demikianlah laporan pendidikan wisudawan-wisudawati yang diwisuda pada hari ini. Selanjutnya, izinkanlah saya memohon kepada Ibu Rektor Universitas Imelda Medan untuk melantik 67 lulusan program pendidikan profesional, program studi D3 keperawatan, D3 kebidanan, dan D3 perekam dan informasi kesehatan. Atas perhatian Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Medan 2 Februari 2022, tertanda tangan Ketua Program Studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, Dr. Suheri Pranuto, MPSMA. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Horas! Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Suheri Parulian Guntong, MKSMA yang telah berkenan membacakan laporan pendidikan dan pengumuman lulusan. Baik, masuklah kita ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan kata sambutan. Sebelum kata sambutan, izinkanlah saya membawakan pantun. Tukang bangunan membawa tamu sambil berenang. Kalau Prof. Ibnu sudah datang, kami semua ikut senang. Beri tepuk tangan meriah untuk Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari dari Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai, saya tembak dulu nih kebawa acaranya pakai pantun. Pergi ke kebun memetik buah yang dijemput si buah durian. Bagaimana acara ini tidak meriah? Karena yang bawa acaranya keren. Yang saya hormati dan sama kita muliakan keluarga besar di Tonga. Ini yayasannya ini di Tonga, tidak pernah pinggir, Tonga terus. Iya, teramat Pak Imran dan keluarga besarnya yang sudah demikian memberikan kontribusinya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Saya sudah tahu lama, terutama rumah sakit yang dibina dan dikelola oleh keluarga besar di Tonga ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Rektor, pergi ke kebun, bunga dipetik,
bunga dahlia. Kalau ditanya rektor kampus mana yang cantik, tentu rektor Universitas di meja lah orangnya. Kalau dibalas nanti ya. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, tentu staf kampus Imelda, ada wakil rektor, ada prodi, dia menyampaikan laporan barangkali mungkin prodi, dosen yang berhadir, kemudian tamu-tamu kita ada Ustadz ini yang kali kedua ketemu, dan tentu salam saya sapa khusus kepada keluarga orang tua yang berhadir pada pagi hari ini, pada hari yang sangat istimewa ini, terkhusus kepada adik-adik dan anak-anak kami wisudawan yang mengikuti upacara wisuda pada pagi hari ini. Saya mohon maaf karena suara ini kurang bersahabat. Sudah 3 hari ini kena batuk. Tapi mudah-mudahan tidak si Omikron ya. Mudah-mudahan tidak. Ya, flu Bapak Ibu, dan tentu ada batuk. Jadi ada memang sakitnya nggak seberapa, tapi katanya malunya ini suara ini bisa berubah-ubah. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu orang tua khususnya, saya pribadi maupun selaku kepala lembaga menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu atas apa yang dicapai oleh adik-adik anak-anak kami, anak-anak ibu, anak bapak, yang saya kira inilah hadiah terbaik di antara banyak hadiah yang pernah Bapak Ibu dapat. Saya selalu mengatakan banyak keluarga yang iri Bapak Ibu dengan situasi seperti ini. Karena banyak yang tentunya kepingin hadir pakai baju yang sedemikian bagus, ditata walaupun bajunya gelap, sangat menarik. Tapi banyak juga yang tidak berkesempatan belajar. Jangankan mau ikut begini, belajar saja tidak. Oleh karena berbagai keterbatasan barangkali, terbatas biaya, kesempatan, waktu dan segala. Oleh karenanya, tolong kita syukuri. Saya mengajak Bapak Ibu, terutama adik-adik, mari disyukuri karena memang tidak mudah. Saya tahu kalian sudah 4 tahun, ada yang 3 tahun kalau diploma. Ini ada yang 3 keperawatan, kebidanan. Ada yang 1 nggak nih Pak Zul? Dia profesional ya? Ya, yang S1. Yang lainnya D3 kan? Ya. D3 itu kira-kira 3 tahun, tapi programnya kan sangat padat. Tadi kan disampaikan beban kuliah, praktek, mungkin ada istilahnya magang, apapun namanya, sehingga memang menyita pikiran, energi. Jadi kalau hari ini sudah selesai, tentu ini sesuatu yang tentu pantas untuk disyukuri oleh adik-adik. Hadirin yang berbahagia, saya tentu sangat bersenang hati bisa bertemu dengan kita semua di acara ini. Katanya burung kutilang terbangnya tinggi, terbang ke awan menari-nari. Tentu saya rasakan senang rasa di hati bisa hadir di acara wisuda yang meriah ini. Itu pantunnya lagi. Pokoknya saya berpantun di pagi ini. Jelas saya kamu kalah. Kemudian indah warnanya si bunga melati di pagi hari kembang dipetik. Semua terkagum melihat acara wisuda ini karena hampir semua wisudawannya cantik-cantik. Maka Anda tepuk tangan untuk ketua dan dua. Kalau nggak ada tepuk tangan berarti nggak cantik berarti. Hadirin yang berbahagia, bagi adik-adik khususnya anak-anak kami, ada 2 hal yang saya sampaikan kepada kalian. Wisuda ini bukan berarti puncak dari semua aktivitas belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang didapatkan dari pengalaman belajar selama 3
kampus ini D3 atau S1 itu tidak serta-merta membuat atau menjadi jaminan bahwa orang-orang atau kalian akan bisa sukses. Ini mulai agak pikir ya. Kalau dikatakan modalnya kan sudah ada Pak, benar. S1 atau D3 itu betul modal dasar orang untuk bisa sukses. Tapi tidak serta-merta itu akan sukses. Nah ini menjadi pikiran bersama. Kenapa Pak? Mestinya kalian akan bertanya, apa Pak alasan Bapak mengatakan begitu? Bapak Ibu, saya pernah ketemu dengan beberapa pimpinan perusahaan atau instansi. Meski tidak langsung menyebutkan siapa orangnya, tapi dia katakan begini, saya kesulitan, bahkan sedikit kecewa dengan staf-staf yang baru saya terima, dengan pegawai yang baru saya terima. Itu artinya kalau yang baru diterima kan itu lulusan yang baru saja selesai dari kampus. Kenapa Bapak kecewa? Kenapa Bapak merasa kurang pas? Tidak seperti ekspektasi saya, tidak sesuai dengan harapan kami. Kenapa? Penampilannya, performanya, kinerjanya itu tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan, yang kami bayangkan. Karena mereka ini masuk, hadir, latar belakangnya luar biasa Pak. Kita kan bisa melihat dari apa yang dia tunjukkan. Ya tentu pertama ijazah. Lalu yang kedua apa? Transkrip nilainya, bidangnya. Di situ kelihatan Bapak Ibu, capaian anak-anak ini luar biasa. Tadi diumumkan 3,96. Di antara banyak mata kuliah mungkin cuma 1 atau 2 B ya. Ya Pak ya. A- bahkan coba. Bapak Ibu, gak tahu lah ya kalau di antara Bapak Ibu yang pernah kuliah, lebih tinggi siapa IP-nya, Bapak atau anaknya? Saya aja Pak, aduh malu Pak bilangnya Pak. Kalau saya bilang di sini ketawa Bapak Ibu. Adik-adik ini pun mungkin senyumnya nggak klop ya. Saya tahun 86 wisuda itu IP-nya cuma 2,75. Betapa jauhnya kalian 3,9, selisihnya 1,2. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, pimpinan-pimpinan instansi, perusahaan, perbankan, itu justru dia merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kalau hanya itu jadi ukuran, geleng-geleng kepala saya Pak, loh, kok anak-anak ini IP-nya tinggi kok seperti itu? Kalau begitu Pak, kalau saya IP-nya tinggi-tinggi, enggak juga. Itu yang saya katakan tadi, sukses itu bukan sekedar lulus bekerja Pak ya, bukan. Tapi berhasil dalam bidang pekerjaan kita dengan bekal yang kita dapatkan waktu kita kuliah. Nah itu persoalannya. Apa yang dipelajari di kampus itu seperti bekal. Kalau saya mengatakan ada air yang dituangkan ke dalam botol. Jadi persis menuangkan air dalam botol. Jadi kalian punya stock of knowledge namanya. Di kepala itu ada sekarang, sudah benar. Itulah yang nampak di lembaran transkrip. Misalnya teori perawat A, penyuluhan keperawatan A minus, teknik menyuntik A, teknik memotong A minus, membelah A, mengasih obat A, memiringkan pasien A, menunggingkan pasien A. Ya betul, bukan berkesehatan, maka jangan marah kepada saya kalau saya katakan istilah itu. Tapi yang terbayang saya kan di rumah sakit gitu, nungging Bu, nungging. Parah kali Bu ini katanya coba.
Dipukulkan ya kau, udah gak sekal sakit ini ya kan. Lagi aja pun susah. Teorinya udah dipelajari, nilainya A. Prakteknya dipaksa orang itu. Itu yang saya katakan tidak jadi jaminan serta-merta sukses. Orang-orang yang bidang komputer rusak sistemnya. Orang-orang teknik kesalahan caranya. Coba. Itu persoalannya. Orang farmasi salah yang berobatnya. Itu yang pertama. Jadi stock of knowledge itu tidak serta-merta menjadi sesuatu yang mudah menyajikannya. Apa persoalannya di situ? Nah ini dia Bapak Ibu, kesiapannya. Sekarang saya tanya adik-adik anak-anak kami, siap nggak? Apakah kalian sudah siap untuk segera bekerja? Goyangnya tangguh. Iya siap nggak gitu? Siap, itu mesinnya. Itu disebut dengan skill. Nah, Bapak Ibu adik-adik khususnya, persoalannya bukan sekedar pengetahuannya masih tidak cukup, enggak. Tapi kesiapan kerja, itu dia. Kesiapan kerja itu berkaitan dengan mental kita, kepribadian kita, karakter kita. Jadi dalam teori pembelajaran itu ada yang disebut dengan hard skill. Ada soft skill. Kalau bahasa lain mengatakan intelligentsia question. Itu yang dipelajari dalam mata kuliah, IQ, intelligentsia question. Tapi ada dua yang lain yang penting, emotional question. Dan yang ketiga, spiritual question. Dua yang terakhir ini nampaknya yang jadi kunci. Jadi orang-orang yang sukses berhasil itu adalah orang-orang yang kuat di sini. Seberapa besar pun yang didapatkan IP-nya, ternyata itu cuma memberi kontribusi 20% terhadap pekerjaan kalian. Gawat kan? Jadi kalau hanya modal itu dibawa, orang nggak akan yakin Anda ini bisa oke ketika bekerja di tempat saya. Itu hanya 20%. Lalu yang 80% lagi apa? Itu dia. Komponen-komponen yang membungkus kepribadian karakter Anda. Soft skill. Apa dia? Ada banyak dimensinya Bapak Ibu. Tapi bisa disebutkan beberapa yang penting. Respect. Menghormati, bukan hormati siapa, tidak. Respect tanda kerja. Dikasih tugas tepat waktu. Disuruh melapor tepat. Hadir tepat, pulang tepat. Dipanggil pasien, suster lari tepat. Respect, responsible, tanggung jawab. Trust itu juga jujur, bisa dipercaya. Care, kepedulian, bukan careless. Care peduli. Careless, EGP. Emang berpikirin simple kata-kata itu, tapi mudah dikerjakan orang. Nantilah orang sekarang berpacu dengan waktu, efisiensi. Kenapa mereka mengeluh? Datang terlambat. Kenapa mengeluh? Kerjaan tidak selesai. Kenapa mengeluh? Tidak bisa dipercaya. Korupsi itu bukan hanya uang, korupsi waktu, korupsi kesempatan dan macam-macam. Itu yang membuat kita ini, kalau tadi bahasa Bu Rektor Indonesia segera mau maju, kampus ini segera mau maju, tidak semata-mata sekedar mengumpuli orang pintar. Tidak, tapi yang punya prinsip, punya integriti. Nah itu yang disebut dengan employability, kesiapan bekerja itu tidak semata-mata pada tumpuan apa yang didapatkan di S2, S3, S1, D3. Inilah persoalan kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar
Kami ucapkan selamat datang Ibu Wakil Ketua Aptisi Ibu Dr. Wardayani SEMSI, Wakil Ketua Bidang Kerjasama. Hadirin yang berbahagia, masuklah kita ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari orang nomor 1 yang paling cantik, kata Pak Ibnu di Universitas Imelda Medan. Mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Rektor Universitas Imelda Medan. Dari Universitas Negeri Medan, ini masih se-Sumatera Utara, jadi lebih tinggi Prof. Ibnu ya. Jadi selamat datang Profesor Ibnu Hajar. Dikasih patung dulu Bu. Belum. Oh, belum. Aja. Terima kasih atas kedatangan Prof. Ke wisuda kami. Ini sesi yang keempat wisudanya sebenarnya, karena sebelumnya bulan November yang lalu sudah ada wisuda sesi 1, 2, dan 3. Jadi ini adalah sesi yang keempat untuk adik-adik kita yang memang jadwal UKOM itu di bulan 11 mereka baru UKOM, sehingga mereka tidak bisa wisuda ikut yang sesi 1, 2, 3, dan kita mengadakan sesi yang keempat. Dan juga selamat datang kepada Ibu Wakil Ketua Aptisi. Mungkin yang pertama kali ya Bu, Ibu datang ke acara wisuda kami. Terima kasih kepada Ibu Dr. Wardayani yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga selamat datang kepada para orang tua, para wisudawan yang saat ini sedang dilantik, sedang diwisuda. Ya, puji syukur karena saat ini Ibu Bapak bisa hadir di Aula Universitas Imelda Medan. Sebelum saya teruskan ya Sivitas Akademika Universitas Imelda Medan, kita bacakan dulu pantunnya satu lagi Pak. Siap. Jangan sampai kalah sama Prof 10. Ini masih 10% masih. Gawat ini. Ada burung namanya elang, dilihat anak di atas genteng. Prof Ibnu terima kasih sudah datang. Saya doakan tambah ganteng. Baik, sambil menunggu puisi, saya melaporkan dulu kepada Bapak Kepala LGT Wilayah 1 bahwa saat ini kami melantik 67 wisudawan yang berasal dari program studi profesionals, program studi D3 Keperawatan, program studi D3 Kebidanan, dan program studi Perekam dan Informasi Kesehatan. Anak-anak kami ini sudah lulus UKOM semuanya, karena ini merupakan satu syarat pada saat ini sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2020 bahwa harus lulus UKOM baru bisa wisuda. Jadi bersyukurlah bahwa anak-anak Bapak Ibu saat ini sudah lulus UKOM, menunggu SPR, surat tanda registrasi yang akan sebentar lagi kita akan mendapatkan surat kompetensi, sertifikat kompetensi dari Ukanakes, dan kemudian ini akan diolah lagi atau diproses lagi ke MPKI untuk mendapatkan yang namanya SPR. Nah, SPR ini saat ini merupakan kewajiban dari seluruh tenaga kesehatan, karena tanpa SPR tidak ada SIP, surat izin praktek, sehingga tidak bisa diterima di fasilitas pelayanan kesehatan yang manapun di Indonesia ini, baik swasta maupun negeri. Dan termasuk juga salah satu syarat apabila nanti ada perekrutan tenaga ASN. Jadi bersyukurlah bahwa adik-adik kita ini semua sudah lulus dan sudah bisa melanjutkan untuk bekerja. Kami juga ingin melaporkan bahwasanya di antara adik-adik ini ada yang sudah lulus dengan bidik misi ataupun dengan program pemerintah, yaitu dengan KIP, dan juga ada yang mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah yaitu berupa UKT, dan ada juga yang merupakan beasiswa dari Yayasan Imelda. Sehingga adik-adik kita ini sebenarnya sangat terbantu untuk menyelesaikan proses pembelajarannya yang ada di Universitas Imelda Medan, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada LLIT Wilayah 1 yang tentu saja memfasilitasi dan mengarahkan kami Universitas Imelda Medan untuk program-program bantuan dana atau bantuan biaya bagi mahasiswa-mahasiswa kami dengan berbagai seleksi ya, dengan berbagai proses. Jadi tidak serta-merta, tetapi ada proses-proses ataupun ada penyaringan.
sesuai dengan standar atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian adik-adik kami ini juga sudah sebagian besar sudah mendapat pekerjaan, ya terutama yang sudah lulus STR ini, yang terutama bidik misi yang memang dari Yayasan Imelda pada umumnya sudah ditempatkan di Rumah Sakit Imelda dan di Rumah Sakit Karya Bakti Ujung Bandar atau Perapan. Jadi sebagian besar sudah bertugas langsung direkrut karena memang saat ini kebutuhan tenaga perawat mungkin khususnya ini sangat-sangat tinggi ya, menjelang banyaknya fasilitas kesehatan yang buka penambahan bed atau tempat tidur terutama untuk pelayanan pasien-pasien COVID-19. Jadi ini rekrutmen ini sangat tinggi. Jadi syukurlah bahwa ada mahasiswa kami yang dari bidik misi, beasiswa yayasan, akhirnya mereka saat ini sudah kami tempatkan di rumah sakit kami yang baru, Rumah Sakit Karya Bakti Ujung Bandar. Yang saat ini juga tingkat bornya semakin meningkat karena kebutuhan juga di daerah. Jadi walaupun di Medan ini kita melihat begitu banyak rumah sakit, 70-an rumah sakit saya rasa di Medan ini, tapi kalau di daerah ini masih sangat kurang, Prof. Terutama di daerah saya karena memang banyak berkecimpung di Labuan Batu dan seterusnya sampai ke perbatasan Riau, Labusel, itu vaskesnya sangat kurang, rumah sakitnya sangat kurang. Jadi kalau contoh yang paling ekstrim itu pasien dengan cuci darah yang memerlukan 2 kali seminggu untuk cuci darah, dari Gunung Tua harus turun ke Rantau Perapan. Bayangkan berapa jam harus turun ke Rantau Perapan untuk cuci darah karena fasilitas cuci darah tidak ada di Gunung Tua. Itu yang saya perhatikan. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya tenaga kesehatan yang kita hasilkan ini tidak tertumpuk di Kota Medan. Karena kalau di Kota Medan ini sudah tidak ada tempat lagi, saya rasa. Kota Medan lebih tinggi, mungkin yang daerah-daerah dekat ya, dari Serdang ini sudah full. Tapi kalau kita mengarah ke Gunung Tua sampai kepada Bagan Batu dan Riau, mungkin ini masih sangat-sangat membutuhkan tenaga kesehatan. Jadi mudah-mudahan adik-adik jangan bermimpi, saya mau di Medan sajalah karena ada Delipa, ada Sun Plaza, ada macam-macam ya di Medan ini, tapi tidak mau ke daerah. Dan ini mungkin juga Prof, kalau ada kesempatan diberikan informasi juga kepada rekrutmen ASN, mungkin lokasi-lokasi rekrutmen ASN dan juga Nusantara Sehat itu sangat-sangat membantu, karena saya juga melihat alumni saya menyebar akhirnya karena ada rekrutmen Nusantara Sehat. Namun akan lebih baik lagi jika dia memang ASN, karena Nusantara Sehat ini sepertinya hanya kontrak 2 tahun atau 3 tahun, kemudian setelah itu belum tentu perpanjangan kontrak kepada mereka. Jadi kadang-kadang nasibnya setelah kontrak agak sulit, tapi itu sebenarnya saya lihat ada perpanjangan, kemudian mereka juga ada kemungkinan yang baik-baik itu dapat double. Jadi ini semua seperti yang tadi Prof katakan, ada soft skill, yaitu adanya sensitif terhadap informasi-informasi di luar, sehingga Anda itu tidak hanya menunggu ya, tapi mencari informasi dan peluang kesempatan, karena banyak sekali pengumuman dari pemerintahnya yang harus Anda pelajari. Rekrutmen ke luar negeri saat ini luar biasa. Anda mau kemana? Mau ke Belanda bisa, mau ke Jerman bisa, mau ke Jepang bisa, apalagi tenaga perawat. Sekarang di dunia sedang krisis tenaga perawat dan ini akan berlangsung terus. Jadi krisis tenaga perawat ini tidak akan pernah berakhir seperti yang Prof katakan. Karena populasi dunia akan semakin tua, dan semakin tuanya populasi dunia ini, maka kebutuhan untuk perawat yang tua akan semakin tinggi. Dan satu-satunya yang bisa merawat itu sebenarnya adalah keperawatan. Nah, siapkanlah diri Anda, bahasa, kompetensi, soft skill tadi, senyum, sapa, sentuh, ya, caring. Ya, karena kalau merawat orang tua nggak bisa seperti yang Prof bilang nungging. Terus orang tuanya mau nungging, nggak ngerti pun dia apa itu nungging katanya. Jadi harus kita lembut, ya, memegang, ya, kebutuhan dasar manusia. Jangan nanti pasiennya nggak dimandi-mandikan ya. Oh, saya langsung saya telepon, mandikan sekarang, WA, masukkan ke grup. Biar tahu bahwa memandikan pasien itu adalah tugas perawat dan pasien akan semakin sehat kalau dimandikan. Dan itu sudah terbukti. Ya, jadi jangan sampai pasiennya cuma dilap-lap saja. Ya, ada yang mesti tahu bahwa kita ini adalah hati yang
penuh ingin memberikan pelayanan ya. Orang kesehatan itu punya hati yang katanya hatinya orang kesehatan itu gimana ya Prof? Sebesar gunung harusnya ya, jangan sedikit ngeluh, hitung-hitungan gajiku sekian, tindakannya sekian, kok berapa nih yang dibayar ya, jadi nggak perlu dihitung-hitung karena rezeki akan datang ketika kita memberikan yang terbaik ya. Oke, jadi ini mungkin Prof kami juga melaporkan saat ini bahwa prodi yang ada di Universitas Kolda Medan ini sudah terakreditasi. Ada beberapa prodi yang tahun ini merupakan rencana, salah satunya adalah prodi profesi bidan. Ini sudah mendapatkan jadwal untuk diakreditasi pada bulan Februari ini. Kemudian kabar gembira kami bahwa jurnal kebidanan kami sudah juga terakreditasi dengan sifat 4 Prof. Baru-baru ini keluar. Sehingga jurnal di Universitas Kolda Medan ini yang sudah terakreditasi sifat 4 dan 5 sudah bertambah 1 menjadi 3 jurnal. Dan ini sedang kami upayakan lagi dengan berbagai jurnal yang ada sehingga nanti publikasi pun akan semakin baik. Dan termasuk juga hak atas kekayaan intelektual sudah kami dapatkan melalui modul, kemudian ada produk-produk yang sudah terpakai juga di Rumah Sakit Imelda. Syukurnya kami Prof, dengan adanya Rumah Sakit Imelda ini, produk yang ada di pendidikan bisa diaplikasikan di rumah sakit, sehingga bisa juga menjadi satu hak atas kekayaan intelektual yang berasal dari pendidikan yang bisa diaplikasikan di rumah sakit. Mungkin itu saja dari kami. Selamat orang tua. Oh, satu lagi, mengingat tadi Prof bilang kesempatan belajar, betul sekali ya adik-adik ya. Kemarin saya kebetulan Prof mendapat kesempatan kembali mengikuti rapat kerja tahunan dari akademiki, dan di situ kita bisa lihat ya masyarakat, mungkin Anda juga bisa melihat masyarakat yang betul-betul tidak punya pilihan ya dalam hidupnya. Artinya mereka itu bekerja untuk kebutuhan hidup ya dengan apa yang mereka miliki, kompetensi mereka mungkin tidak banyak. Dan ini yang harus Anda syukuri dalam hati kita, bahwa kita boleh mendapatkan ijazah pendidikan. Jangan sia-siakan. Banyak alumni juga yang menyia-nyiakannya, nggak mengerti, tidak. Yang penting sudah wisuda, sudah cantik, nanti dilamar orang sudah selesai ya. Nah, mungkin ini yang harus Anda syukuri ya, karena kalau Anda membuang sesuatu yang berharga itu akan sangat sayang ya, sangat sayang. Jadi setelah mendapatkan yang berharga itu, ayo digosok agar semakin mengkilat. Jangan dibuang menjadi kotoran ya. Kalau sesuatu yang berharga dibuang menjadi kotoran, maka dia akan menjadi kotoran. Tapi kalau semakin mengkilat, dia akan menjadi berlian, ya kan? Tuh nggak? Berlian kan tadinya tempatnya jorok-jorok ya, tempatnya nggak nampak. Tapi ketika kita asah, kok ternyata batu berlian. Baik, saya rasa itu aja mungkin yang harus saya sampaikan. Ada satu lagi pantun. Jadi 2 lagi. Jadi 3/10. Berapa tuh? 33,3% ya. Utang kunci ya Prof. Ini yang nomor 2. Pucuk dicinta ulang pun tiba, wangi semerbak bunga melati. Saya yakin Prof Ibnu suka karena Rektor Imelda selalu di hati. Jangan lupa ya Prof. Yang terakhir, ada anak pergi berenang membawa kentang. Prof Ibnu, hati saya sangat senang karena Prof Ibnu diundang selalu datang. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih dari FTC juga yang sudah hadir di dalam acara wisuda kami. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Kami persilakan Ibu Valen. Acara selanjutnya. Izin Ibu Rektor, Prof, ada acara selanjutnya, dan beri tepuk tangan untuk Prof Ibnu, Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi Sumatera Utara. Prof boleh kita datang, tapi nanti kota bidik misinya lebih banyak ya Prof? Yes, good. Terima kasih Prof. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Aktisi kepada Ibu Dr. Wardayani SE MSI dipersilakan dengan hormat untuk mengambil tempat.
pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bu Rektor. Seharusnya jam 9 sudah sampai di sini. Tapi saya tadi kayak orang lagi menunaikan ibadah haji, safa dan marwah, bola balik. Udah kemarin cuman kan tutup pintunya. Jadi katanya universitas di mana? Ke sana. Saya yang salah, nanyanya universitas di mana? Ya. Udah ke universitas, loh kok nggak ada tempat-tempatnya di sana Pak? Balik lagi. Jadi tadi saya sempat melaksanakan bagian dari ibadah haji, safa dan marwah bola balik. Sebelumnya mohon maaf, seharusnya yang hadir hari ini adalah Ketua APSI Bapak Dr. Isa Indrawan, namun beliau sedang dalam posisi di luar kota, sehingga saya mewakili beliau. Saya di APSI sebagai Wakil Ketua Bidang Kerjasama nasional atau lokal dan internasional. Jadi itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan masalah kenapa kok Bu Cici yang hadir hari ini. Gitu. Tadi Bu Rektor mengatakan Dr. Wardayani, panggilan kerennya saya itu Cici, nggak ada hubungannya dengan Cici Paramida, sedikit ada hubungannya dengan Cici Paranormal. Pemirsa sekalian, terutama tentunya yang paling berbahagia pastinya ada di wisudawan. Orang tua juga tentu sangat berbangga pada hari ini menghadiri wisudawan Ananda dan tercinta, dan tentu yang paling berbahagia juga adalah para sivitas akademi dari Universitas Imelda. Kenapa? Karena sudah berhasil mengantarkan. Lalu setelah diantarkan, tentu yang diantarkan punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tadi sudah cukup banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Ibnu sebagai Kepala Layanan Perguruan Tinggi. Berikut juga pesan yang disampaikan oleh Bu Rektor tadi yang juga luar biasa. Tentunya harapan-harapan ini tidak hanya sekedar pesan simbolis. Kenapa? Karena sebagai alumni justru sebenarnya ketika dihantarkan perjuangan nyatanya itu ada di masyarakat. Ya, jadi kemampuan apapun yang dimiliki selama kuliah menjadi menjadi satu catatan apakah memang benar bisa diterapkan atau tidak adalah pada saat kita di masyarakat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mempercayakan Ananda kepada Ibu untuk berkuliah di Universitas Imelda. Universitas Imelda adalah salah satu perguruan tinggi terbaik di Sumatera Utara. Sebab akreditasi beliau, akreditasi Universitas Imelda adalah B, dan itu artinya secara legalitas kalau pengennya anaknya jadi pegawai negeri sudah memenuhi persyaratan. Sekali lagi selamat, dan kami harapkan kepuasan ini tidak hanya dirasakan oleh anak Bapak dan Ibu, sampaikan pada saudara-saudara kita yang hari ini belum memilih Universitas Imelda sebagai kampus atau untuk melanjutkan pendidikan berikutnya, mohon disampaikan. Bila topik budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Wardayani SE, MSI, Wakil Ketua Bidang Kerjasama APSI yang telah memberikan kata sambutan. Mohon izin Bu Cici, kami dari Universitas Imelda mengucapkan selamat baru dilantik sama Gubernur Sumatera Utara. Dan ada pantun untuk Ibu naik haji ke Tanah Suci, divaksin dan juga disuntik. Bu Cici dari APSI, orang yang pintar dan juga cantik. Kalau boleh Bu, nanti ada reshuffle, saya mau jadi anggota APSI dan juga teman-teman saya, karena saya dengar akan ada reshuffle untuk anggotanya. Baik, masuklah kita ke acara selanjutnya. Silakan Ibu Valen. Pelantikan wisudawan wisudawati program studi D3 keperawatan. Pemindahan atribut oleh Rektor Universitas Imelda Medan, Ibu Dr. Imelda Liana Ritonga, SKP MPD MN, serta Ketua Program Studi D3 Keperawatan, Ibu Norelina
Diomet. Kepada Ibu kami undang untuk mengambil tempat. Fajar Akbar, anak dari Bapak almarhum Misusanto dan Ibu Junia. Dahlina Rosita Ritonga, anak dari Bapak Daham Ritonga dan Ibu Roda Hasibuan. Chandra, anak dari Bapak Sofian dan Ibu Amiyati. Tri Ramadhani, anak dari Bapak Asri Caniago dan Ibu Rustia. Alif Pohan, anak dari Bapak Juri Pohan dan Ibu Kiana Ritonga. Bella Arida, anak dari Bapak Subian dan Ibu Sri Wahyuni. Baik, kita lanjutkan. Dedi Putra Alam Sahrito, anak dari Bapak Ali Hasbek Ritonga dan Ibunda almarhum Suyan. Devita Purnama Tanjung, anak dari Bapak Mahdian Tanjung dan Ibu Damsina Ritonga. Agus Albert Harefa, anak dari Bapak almarhum Fabowoso Harefa dan Ibu Radiati Halap. Eris Asam Putra Siregar, anak dari Bapak Elianto Siregar dan Ibu Sahlaini Pelita Rabi. Ika Hotmaria, anak dari Bapak Untas Eros Sakerabau dan Ibu almarhum Wisnawati Salabara. Julita Aryani Ritonga, anak dari Bapak Samsuri Ritonga dan Ibu Rita Siregar. Kerti Meriana Hutapea, anak dari Bapak Aktian Hutapea dan Ibu Mendelina Siwata. Junia Manzega, anak dari Bapak Homa Arozega dan Ibu Inaria Harefa. Lasma Sari Rambe, anak dari Bapak Malik Rambe dan Ibu Nona Ritonga. Yulistiani Marbun, anak dari Bapak Edison Marbun dan Ibu almarhum Horasli Borusinabela. Mailani Ritonga, anak dari Bapak Girlan Ritonga dan Ibu Nurifa. Mutiara Ramadhani Ritonga, anak dari Bapak Samisara Ritonga dan Ibu Erna. Luciana Ritonga, anak dari Marcen Ritonga dan Ibu Rosnia Pohan. Norma Sita, anak dari Bapak Miswar dan Ibu Linggawati Burpak Pahan. Baik, kita lanjut. Febri Alianda Siketa, anak dari Bapak almarhum Kakiron Siketa dan Ibu Tati Soli. Putra Leonardo Pratama Ritonga, anak dari Bapak Batu Ajohan Ritonga dan Ibu Nurmina Sitomora. Riki Sinada, anak dari Bapak Sondan Sinada dan Ibu Hospita Mangger. Sri Bintang Terjungi Telong Banua, anak dari Bapak Trigiman Jaya Telong Banua dan Ibu Iriana Manu. Wina Auliani, anak dari Bapak Muhammad Hasan dan Ibu Nurhayati Luis. Dan yang terakhir, Yobel Christopher Lumbangkau, anak dari Bapak Abdamen Lumbangkau dan Ibu Heba Yusrita Boromani Kelaja. Demikianlah pelantikan dan D3 keperawatan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Program Studi D3 Keperawatan, Ibu Eva, tetap tinggal di tempat, dan kami
muda. Pelantikan wisudawan-wisudawati program studi D3 Kebidana. Kami mohonkan kepada Ketua Program Studi D3 Kebidanan Ibu Fitriana Ritoma, SKM MPH untuk mengambil tempat. Baik, nama-nama yang Bapak panggilkan segera maju. Rodiatul Hasanah sendiri, anak dari Bapak Abdullah sendiri dan Ibu Rukiah Malik. Dinda Sari Ridwan Kia, anak dari Bapak Hairul Hakim dan Ibu Maisha. Adisa Prihatin Munti, anak dari Bapak Jamal Munti dan Ibu Rosita Solid. Roselina Rika Damiati Babu, anak dari Bapak Hendrik Haukoredo dan Ibu Yestina Madu. Erika Satika Ritoma, anak dari Bapak Takat Ritoma dan Untung S. Giryani Nurul Arafah, anak dari Bapak Muhammad Tahir dan Ibu Nini. Musnita, anak dari Bapak Khairuddin dan Ibu Wirdawati. Hairani, anak dari Bapak Salal dan Ibu Eka Yani Putri. Masia, anak dari Bapak Sukamto dan Ibu Kastina. Meli Safira, anak dari Bapak Nasruddin dan Ibu Nurlina. Putri Bungsu, anak dari Bapak Zulhelmi dan Ibu Anissa. Baik, selanjutnya Cindy Deswati Sari, anak dari Bapak Susanto dan Ibu Suryani. Sri Delvin Waru, anak dari Bapak Firman Waru dan Ibu Yustina Hulu. Sundari Putri Wijaya, anak dari Bapak Yudi Saputra dan Ibu Neti Safitri. Tasya Nur Aulia, anak dari Bapak Wardani dan Ibu Sri Asih. Dan yang terakhir Minati Dewi, anak dari Bapak Legini dan Ibu Dewinta Anggraini. Terima kasih lulusan dari D3 Kebidanan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Program Studi dari D3 Kebidanan untuk kembali ke tempat, dan kami mohonkan dari saya untuk Ibu Rektor tetap kembali ke tempat. Ibu, kita lanjutkan Acara pelantikan wisudawan-wisudawati Prodi Profesionals. Kami mohonkan kepada Ketua Program Studi Profesionals Bapak Edi Syahputra Ritoma, SKM Nurse FKM untuk mengambil tempat. baik, nama-nama yang kami panggilkan harus segera maju. Daniel Putra Siadia, anak dari Bapak Krisman Haris Siadia dan Ibu Elinda Versobi. Anggi Lesmana, anak dari Bapak almarhum Joni Siswanto
dan Ibu Siti Arbaia. Mice Ritongan, anak dari Bapak Rotak Ritongan dan Ibu Rolija Domorai. Abdi Fatah, anak dari Bapak Almarhum Kasimi dan Ibu Watinah. Febrianus II, anak dari Bapak Elihati II dan Ibu Altiba. Asrida Sari Harahap, anak dari Bapak Almarhum Junaidi Harahap dan Ibu Hayati Tanjung. Arif Wibowo, anak dari Bapak Diano dan Ibu Jubaida. Namira Sari Lubis, anak dari Bapak Almarhum M. Riza Lubis dan Ibu P. Aminah Uzahra. Mira Handayani Nasution, anak dari Bapak Lahamin Nasution dan Ibu Relan Parahat. Warisman Putra Hulu, anak dari Bapak Hezatullah Hulu dan Ibu Tisa Ami Ibadah. Selanjutnya, Restu, anak dari Bapak Kabul Zaman dan Ibu Perhayati. Dan yang terakhir, Febrina Nudru, anak dari Ciluhu, Ruru dan Yadilia Sari. Terima kasih wisudawan dari Profesi Dinas. Terima kasih. Pelantikan wisudawan-wisudawati program studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan. Kami mohonkan kepada Ketua Program Studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, Bapak Dr. Suryari Parolian Gultom MSMA untuk menunjuk tempat. Dwi Cantika Munte, anak dari Bapak Hadim Munte dan Ibu Mas Naida Panggabean. M. Amirul Rizki, anak dari Bapak Daniel dan Ibu Leni Marlina SPDI. Siti Pujaima Pulungan, anak dari Bapak Banuaran Pulungan dan Ibu Duma Sari Lubis. Almir Syahputra, anak dari Bapak Dede Peranginain dan Ibu Rosanta Bonggaro. Fadila Aikmani, anak dari Bapak Mahyadi dan Ibu Sugini. Nurul Rahmayeni, anak dari Bapak Rahmat Hadiasyah dan Ibu Rahimah. MD Darlina Hulu, anak dari Bapak Asari Hulu dan Ibu Desitina Lahabu. Jespriyanisi Aprilia Putri Banjarnahor, anak dari Bapak Arnold Banjarnahor dan Ibu Heria Lisna Tarigan. Leni Banuarea, anak dari Bapak Anas Banurea dan Ibu Rositan Buang Manalu. Nina Deborah Siregar, anak dari Bapak Tumpak Parsian Siregar dan Ibu Sahala Marisi Manjunta. Selanjutnya, Ari Sempiri, anak dari Bapak Idaman Sempiri dan Ibu Betty Wadi Sarati. Dan yang terakhir, Daniel Elvando
Marpalu, anak dari Bapak Jimmy Edward Marpalu dan Ibu Eti Tambungan. Demikianlah dari Prodi D3 Teknik Informasi Kesehatan. Terima kasih Ketua Prodi, terima kasih Bu Rektor tercinta